Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Sponsor Legowo Kreatif. Dan di video kali ini kita bakal bawain konten baru dengan nama apa? Selebar apa? Selepetan horor. Iya, Sponsor Legowo bikin horor. Di video kali ini kita konsepnya konten selebar tuh konsepnya kayak kita bawain cerita serem, cerita horor atau bahkan paranormal experience dari anggota kita, dari kita semua, dan kalian kalau mau share boleh juga. Nanti biar kita bawain di next video. Nah, kalau kalian berminat itu juga. Oke, di video kali ini kita bakal bawain paranormal experience tentang kita dulu aja nih, yang menurut kita mungkin menarik buat kita share sama kalian semua. Jadi kita bikin video kayak gini. Oke, buat yang pertama pengen nge-share katanya ada Ali katanya mau ada cerita, tadi dia ada sedikit cerita ke gua, ada ini itu. Sekarang boleh di-share ke teman-teman semuanya. Jadi kayak gimana? Ya dulu gua waktu SMP ya, gua pernah lihat hantu nenek pakai baju kebaya batik. Nenek pakai baju kebaya di gang rumah gua. Enggak, lu dulu sekitaran umur berapa sih ngalamin hal kayak gituan? Kayak gitu sekitar umur 13-14 maybe, mungkin 13 tahunan lah ya. SMP berarti SMP. Iya, SMP. Masih SMP. Terus Itu gua dulu anak warnet, tiap hari pergi ke warnet untuk main game online. Di saat selang habis maghrib gue pengen pergi ke warnet. Nah, lu juga itu yang salah lu. Abis maghrib bukannya sholat lu ke warnet. Ya bukan sholat dulu baru ke warnet. Enggak, maksudnya masih maghrib kan kalau kata orang. Sholat lu. Sholat lu. Kalau kata-kata orang zaman dulu kan sarepna tuh, kalau kata orang Sunda tuh sarepna. Kalau masih maghrib tuh nggak boleh keluar, apalagi kita masih. Enggak, ini udah maghrib, udah jam setengah tujuan. Nah, anak-anak ngaji lu malah ke warnet. Oh gitu, gue gitu udah putus ngaji. Cuma sekolah biasa. Iya. Terus Seriusan udah putus ngaji. Waktu SMP itu udah masuk SMP udah putus ngaji, soalnya waktu SMP sekolahnya sekolah siang, jadi capek kalau misalnya ngaji kan pulang sekolah siang kan jam 6, ngaji abis maghrib. Jadi gua putuskan ke berhenti aja. Balik lagi ke Ini lo putusin buat main warnet. Iya, fokus main warnet, Boys. leveling terus. Enggak, balik lagi ke nenek-nenek tersebut itu. Iya. Apa sih nenek-neneknya? Kayak gimana maksudnya? Iya, itu di saat itu gua berlari kan, emang gang gua tuh Lu larian ya? gitu. Gelap gitu, lampu Di cuma daerah satu. mana? Daerah mana sih? Daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya. Mau dijelasin lagi alamatnya? Enggak usah. Nggak usah. Daerah Barat, gue lari kan, emang gang situ gangnya gelap. Emang gimana ya, hawanya tuh hawa kalau misalnya orang baru lewat situ emang hawanya beda. Soalnya emang orang Jadi di gang situ atau di pojokan situ banyak orang bilang kayak hawanya nggak enak gitu, bukan cuma lu doang gitu. Iya. Jadi itu gue lari, emang kan nggak ada siapa-siapa di gang. Cuma gue doang yang lewatin, gue lari. Ternyata di tengah-tengah gue lagi lari di tengah-tengah gang itu ada nenek. Terus? Tapi mukanya nggak kelihatan. Dia posisinya gimana? Posisinya kayak mana? Kayak Dia berdiri doang gitu, diem. Di pinggiran. di pinggiran gang. Gue lagi lari, gue nengok, sempet nengok juga, dia pakai batik gitulah. Gak ngerti juga waktu Batik SMP. apa kayak gimana? Kebaya gimana? Batik. Lah kurang ngerti waktu itu SMP lu. Oke. Gue nengok juga ke dia, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi itu jelas banget, kayak sosok banget, jelas Iya. gitu, nggak ada langsung merinding kok. Nengok ke kiri, badan gue langsung merinding. Badan gue tuh Geter itu mah. bergetar. Cuma yang beli. Enggak asli merinding asli. Pas keluar gang, gue bengong dulu tuh, kaget, shock. Itu apaan tadi, kok merinding anjir. Gemeteran gue. Wah, pas lagi itu abis gemeteran, bengong sendiri. Gue putusin nggak jadi buat ke warnet, gue takut pulangnya kalau kemalaman. Lalu situ lagi, udah gue putusin pulang aja. Tapi gue tunggu orang dulu biar
Biar Orang itu kenal, lu kenal orang enggak, itu? gue tunggu orang yang mau masuk ke gang yang Oh. biar bareng gitu jalannya, biar gue nggak takut kalau sendiri. Jadi posisinya gimana sih? Ini lu dari rumah lu. Iya. Dari rumah lu nih jalan. Iya, jalan. Terus Iya, keluar gang. maksudnya gangnya cuma lurus apa belok belok? Lurus. Lurus doang. Jadi dia diem di pinggir gang doang, nggak di pojokan sudut gitu nggak? Enggak di pinggir gang. Iya. Terus Gua lu gitu diem sih. depan gang gitu. Iya, gue ke jalan gue diem bengong kan, shock habis ngeliat begituan dong. Gimana nggak shock, gue masih kecil liat begituan merinding pula. Bangun merinding berarti bukan dong, itu merinding. Gila. Tapi kan kalau misalkan kita anak kecil ya, masih anak kecil, imajinasi kita masih gede, bisa dibilang kayak kita ngelihat foto pun kadang emang suka merinding sih, bisa jadi. Kayak Nah, gitu. kadang kita ngelihat orang dewasa yang dia beneran asli orang tapi kayak penampilannya serem, kayak berewokan serem gitu, kita juga bisa takut. Nah gitu. Wah, itu beda. Itu beda menurut lo. Hawanya gitu ya, Gua hawanya. gue pasin itu emang bener-bener sosok yang halus lah, sosok halus. Setelah itu ya gue tungguin orang masuk gang dulu biar bareng aja, tapi kok terus ada orang masuk ke bapak-bapak masuk ke dalam, udah gue ikutin dari belakang. Pas gue balik lagi lewat gang itu udah nggak ada apa-apa. Selang berapa saat itu? Sekitar 5 menit lah. 5 menit. Bisa jadi dia kan jalan udah balik gitu ke rumahnya si nenek-nenek itu. Ya gue nggak kenal tuh, masa ada yang gitu. Tapi lu nggak lihat gitu kakinya napak apa enggak? Emang nenek-nenek nggak boleh diam di gang? Di rumah gue nggak ada nenek sekurus itu, neneknya pada gemuk semua. Nggak ada. Lu nggak ada berpikiran waktu saat itu itu kayaknya pendatang gitu. Gang emang sempit. Di rumah lu gemuk semua di gang itu. Goblok. Dalam nggak gitu juga anjing. Ya udah gitu aja sih. Lu sempet cerita juga nggak sih? Nggak, itu gue pendem bertahun-tahun, gue nggak ceritain ke siapa, baru kali itu sampai sekarang gitu lu ceritain. sampai sekarang. Kenapa? Nggak menarik ya? Karena gue ceritain mungkin orang nggak bakal percaya. Itu bullshit mungkin kata orang. Bullshit. Lu ngadi-ngadi aja gitu. Iya, ngadi-ngadi lu. Mungkin temen-temen kalau ada yang pernah ngalamin hal yang sama kayak yang barusan diceritain, boleh komen di bawah juga. Kalau misalkan kalian punya pendapat juga, entah itu beneran atau enggak, atau bang itu mah cuman hayalan, atau itu mah cuman lu aja yang ketakutan sama nenek-nenek, boleh komen di bawah ya. Kalau kalian sependapat atau enggak sependapat sama yang dia omongin barusan. Itu sih gimana pendapat kalian? Nah, itu baik lagi ke kaliannya. Kita di sini cuman sharing yang Kepercayaan pernah kalian kita juga. alamin. Kalian percaya gak ada hantu atau tidak? Kalau sendiri percaya nggak ada hantu? Lu sendiri Percaya. Karena lihat itu tadi. Ya, Apa sebelumnya memang sebelumnya percaya? udah percaya, di Al-Quran udah jelasin kan. Makhluk halus. Iya. Kita nggak hidup sendirian di sini. Kita nggak hidup sendirian. kalau dari lu sendiri ada nggak? Iya. Lu dulu deh. Gua masih mikir-mikir mana nih yang memang bisa diceritain, mana yang. kalau gue sih agak banyak ya, cuman gue juga lagi mikir nih mau yang mana gitu kan. Gue dari ada yang kayak Arab kalian tahu kan, terus Arab. Sering banget lu Arab. nah Arab kayak kalau bahasa ininya bahasa ketindihan, terus bahasa medisnya tuh kayak apa sih bahasa medisnya? Kedeg-degan. Nah itulah. Maco. Tahu lah pokoknya, lo tau lah ya Arab. Lu pernah ngalamin itu? Pernah. Sering. Pertama kali gua ngalamin Arab tuh ngalamin ketindihan. Gua kira itu emang beneran kejadian gitu, karena nggak kayak mimpi, orang nggak nutup mata. Kan posisinya ini kamar gua. Terus lampunya gua matiin. Tapi di ruang tamu nyala. Jadi kan kalau pintunya dibuka ada cahaya. Jadi kalau ada bayang-bayang kelihatan dong. Ya. Di sudut pintu gimana sih? Sudut pintu yang buka kan ada cahaya. Nah, di sudut tembok itu waktu gua mau tidur gua lihat ada bayangan hitam yang lebih hitam daripada gelapnya karena ada cahaya. Oh iya. Kayak ada sosok orang ya, gitu. Dari sudut Gede gimana? gede bener. Kecil dari kecil.
dari kecil gede sampai nutupin ruangan gitu. Gue kayak nggak bisa gerak banget. Allah, tapi nggak bisa ngapa-ngapain aja. Iya. Kalau ini emang kayak gitu. Itu gue ngerasa kayak emang ngelihat si makhluk itu gitu, enggak, karena kan nggak tahu Arab. Tapi rata-rata emang sih kalau Arab tuh kayak emang beneran kejadian, kayak kita tuh udah bangun tapi kayak nggak bisa gerakin seluruh badan, bahkan jari pun kayaknya cuma dikit kayak doang. lumpuh aja kita. Nah, kayak lumpuh gitu, susah banget. Karena kan awal Arab emang nggak tahu sama sekali kalau Nah, emang di dunia ini tuh ada Arab gitu. Jadi gue mikirnya kayak emang gue ngelihat sosok itu gitu yang menerkam gitu lah. Itu waktu bangun langsung nyerita ke nyokap dan ya nggak percaya juga. Udahlah gitu. Kalau lupain aja. Ya kalau gue sendiri sih Arab mah udah sering lah, nggak, maksudnya siapa sih yang mau Arab gitu kan? Dibilang sering juga itu bukan suatu kebanggaan buat gue gitu kan? Orang nggak kan gue emang tinggal waktu itu nggak sempat nggak di rumah tuh beberapa tahun. Gue sempat di Bandung juga, di Bandung ngalamin, di rumah ngalamin. Nah, yang seringnya itu di rumah, karena di rumah tuh bukan hanya Arab yang gue alamin, bahkan pernah ada salah seorang dari keluarga gue yang kayak mengkloning. Siapa? Bokap gue. Nah, posisinya waktu itu emang kamar gue tuh emang kayak, ya gue pernah sering lah ngalamin Arab di situ. Kayak lu tau gak sih, ini kamar gue, terus ini dapur tuh lurus gitu kan. Jadi dari pintu kamar gue tuh langsung lurus ke dapur gitu, langsung bisa lihat dapur. Nah, itu tuh sering banget apalagi kalau keadaan gue lagi kecapean gitu kan, sering banget kayak ketindihan gitu. Bahkan waktu itu Arab yang paling nakutin buat gue tuh kayak 3 kali dalam semalam tuh. 3 kali dalam semalam. Oh, serius? Hat-trick cuk. 3 kali Dapat piring. blok. 3 kali 2 kali sih tuh. Pokoknya ya 2-3 kali gitu kan. Kayak minum obat anjir. Nah, kan gue emang orangnya kayak insomnia gitu kan. Insomnia, susah banget tidur malam gitu kan. Paling tidur subuh, kalau nggak habis subuh gitu baru bisa tidur. Nah, pas waktu itu tuh, nah anehnya gue bisa tidur jam 10, jam 9 malam lah. Sekitaran jam segitu gue tidur. Mungkin ya. Iya, gue nggak tahu karena faktor apa, tapi hawanya tuh ngantuk banget gitu. Gue di situ ngantuk. Nah, waktu gue tidur di situ sekitaran nggak tahu sih, gue pokoknya ketindihan di situ, ketindihan kayak ada Arab gitu, ketindihan. Susah banget bangun itu, kayak ada sosok cewek yang emang nidurin gue dari atas gitu. Enak dong. Asu, bukan tidurin kayak gitu, jadi kayak nindihin gue pas badannya kayak gue gini. Ya otomatis kan gue sebagai orang Islam gitu kan, ya gue baca-baca gitu, baca. Dan yang gue tahu sih sepengetahuan gue, Tapi kelihatan. Enggak, belum, masih gue rasain kayak kerasa. Lu tau gak sih kayak ditindihin pas sama badan gitu, ini kaki, tangan. Enggak, maksudnya mata lo nggak merem. Gue merem, pertama gue merem, gue nggak berani lihat, soalnya kerasa banget. Gue nggak berani lihat, gue merem di situ. Gue baca. Nah, dari yang asalnya pas sama badan gue gini kan, dia tiba-tiba, ini badan gue nih, dia tiba-tiba gini, set ke atas, hilang, kerasa sampai kakinya ada di sini, set, hilang aja ke atas. Gue sadar itu udah jam 2 pagi, udah gitu gue lemas banget. Dan anehnya, pasti kalau abis Arab tuh malah kita makin kayak pengen tidur lagi. Yeah. Bukannya takut atau apa lah, lanjut tidur aja, soalnya lemas gitu kan. Nah, udah kejadian itu sampai paginya pun gue kayak, biasa kan nyokap suka masuk kamar tuh kayak beresin baju-baju di lemari gitu. Nah, gue sempet sadar sih itu kayak jam 6 gitu kan. Gue sempet sadar, masalah subuh sih. Gue sempet sadar kan gitu, kayak matanya buka dikit gitu kan, ngebuka dikit. Nah, nyokap gue lagi beresin baju, itunya dibuka kan pintu kamar gue. Nah, pas nyokap gue udah beresin baju itu, dia cabut kan, dia diri. Pas dia nutupin pintu kamar gue, tiba-tiba boom, di balik pintu kamar gue ada sosok yang pakai kain putih 2 biji, kayak bapak sama anaknya gitu kan, tapi mereka berdua kayak gini di gantungan baju. Digantung? Enggak, iya di gantungan baju. Jadi ini baju gue kan di balik pintu, pas jelek nutup pintu gitu, tiba-tiba ada 2 sosok itu
Terus Nah, gue Pocing. iya serius coaching. Nah, gue nyoba ini kan, ya takut lah, siapa yang nggak takut kan. Kayak gue bodo amat lah itu, meskipun si sosok itunya deket pintu, ya gue deketin pintu dulu kan, gue mau keluar. Pas gue mau keluar, tiba-tiba pas plak gini mau buka, tiba-tiba gue ada di kasur lagi. Sampai 2, terus gitu berulang sampai 2 sampai 3 kali. pernah gua kayak gitu. Wih, capeknya luar biasa. Jadi gua tidur di ruang tamu yang dulunya kamar gua yang dulu yang pernah gua rep yang barusan tuh. Tidur di ruang tamu di kursi. Terus sekitar jam berapaan itu kebangun. Terus ke air, tiba-tiba ada di kursi lagi. Bangun lagi. Nyoba buat lari ke kamar nyokap, kayak jauh, kayak 1000 meter kok nggak nyampe. Lari, udah megang grip handle pintu. Jagang pintu. Kebangun lagi di kursi itu lagi. Itu berkali-kali, capek bener aja. Kayak gitu terus berulang-ulang. Nah, itu pun yang gua alamin pada saat itu. Makanya dari situ gua udah tidur dari jam 9 malam kan sampai pagi itu pun gua masih kayak tidur, cuman kayaknya emang karena digangguin. Nah, dari situ kan gua sadar, gua udah bisa buka pintu. Gua pindah ke kamar nyokap gua. Gua lihat itu jam 7 pagi gitu. Nah, gua di situ tidur banget, tenang banget, pules sampai bangun jam 1 siang gitu. Nah, mana bisa gitu kan, gua udah tidur dari jam 9 malam. Terus jam 7 gua lanjut lagi tidur sampai jam 1 siang. Kebluk. Bukan kebluk, Cuk. Gua kayak habis aja energi, kayak digangguin terus dari semalam, jadi nggak tenang tidurnya, kayak kebangun terus arap-arap. Tiba-tiba ya gue enaknya tidur ya pas gue pindah ke kamar nyokap gue, dan gue ngerasain tidur pulas banget di situ. Gue pernah erep tuh waktu teleponan. Kan biasanya kalau erep tuh emang gak ada saksi, gak ada siapa-siapa yang bisa nolong. Ini gue lagi teleponan sama adalah dulu cewek, lagi teleponan lama bener sampai jam 1-an tuh masih teleponan. Tapi kan ngantuk, si aing teh ngantuk. Gua tidur tuh di kasur yang baru, jadi si plastiknya belum dibuka, jadi kalau naik ke kasur tuh ada suara gersek gitu. Nah, gua tidur tapi gua masih denger dia ngomong, masih denger dia cerita. Tiba-tiba gua ngerasa kayak ada yang naik, tapi gua nggak bisa gerak. Kan kerasa tuh, kedengar sama gua tuh kresek ada yang naik ke kasur, kayak nindihin gitu. Allah. Lu posisinya kayak gimana? Kayak berbaring kayak gini. Gitu. Apa? Tengkurap. Apa sih? Telentang tengkurap begini. Allah, itu yang karena aing udah biasa erep udah biasa. Oh, jadi udah pro aja. Udah profesional ya. Iya, udah beberapa kali ini mah erep ini mah. Terus aing adan. Oh iya, dan aing adan, walaupun suaranya nggak keluar, tapi lama-lama jadi kenceng. Allahu Akbar. Gitu. Si cewek aing itu dengar. Kenapa? Ada apa? Kenapa azan? Tapi aing nggak bisa jawab. Aing fokus sama diri aing sendiri, nggak bisa jawab. Terus azan gitu kan. Sampai akhirnya sadar, gua konfirmasi lah. Tadi dengar ini nggak? Dengar ada suara keresek? Iya dengar suara ada kayak yang naik ke kasur nggak? Iya dengar. Kan di situ gua mikir kalau erep itu bukan imajinasi, emang ada hal yang aneh. Emang ada. Tapi emang kayak gitu sih, emang kadang dia juga bisa nyerang nggak ke seseorang doang sih, bisa nyerang ke beberapa orang. Kayak misalnya kejadian kita dulu di kamar ini, yang lo tahu kotak musik. Oh iya. Lo ceritain dah kotak musik kayak gimana. Jadi dulu dia tuh punya kotak musik ya. Nah, si kotak musiknya itu udah jadi milik universal, milik bersama. Jadi bisa ada di mana aja, bisa di rumah gua, bisa di siapalah gitu. Nah, sewaktu-waktu kotak musiknya itu disimpan di sini, yang emang sering kejadian aneh-aneh gitu. Ada yang dulu pernah tuh sebelum kotak musik TV gue nggak tahu yang mana. Ada yang TV yang anak-anak tuh lagi nonton TV terus channelnya pindah sendiri, volumenya gede sendiri, padahal remote TV-nya di depan TV. Nggak pernah error juga, TV baru. Panjang. Baru sombong kali. Terus yang kotak musik itu jadi tiap kali kita belum sholat,
si kotak musik nyala. Ini dulu klarifikasi dulu, kotak musiknya tuh udah kayak udah rusak, Cuk. Udah rusak kan, udah nggak bisa berfungsi. Masih fungsi, masih Masih, nyala, masih masih. dipakai. Cuman offline. Dimatiin Nggak ada dan dimatiin. Oh gitu. Enggak, Bukannya masih waktu masih itu- bagus masih bagus, masih Tapi suka bukan- dipakai. Emang lu ada? Ada. Oh, ada. Masih suka dipakai, masih bagus. Cuman Bagus. lantaran mistis kesini-sininya udah nggak pernah dipegang. Mm-mm. Awal-awal waktu-waktu itu masih bagus. Orang dulu kan belum ada Spotify, belum ada apa. Kalau mau musik ya pakai memori. Jadi kotak musik kepake memori banget. SD. Tapi perasaan waktu itu udah lu cabut juga kan memori kartu SD. Nah itu lantaran sering nyala nggak jelas. Ya, wah awal-awal kita masih mikir logis kan ya. Nah, Kayak ini nyala terus Nggak, paling ya error. kayak gitu. terus dicabut kartu SD-nya, dimatiin. Mikrofon. Lagi sholat, belum sholat nih, nyala lagi. Kan lama-lama risih. Mm-mm. Sama aing disimpan di Dalam lemari lu. dalam lemari biar nggak ada yang jahil. Kan masih mikir ini teh mungkin ada yang jahil nih Ada yang anak-anak. nyalain gitu kan. Simpan dalam lemari dan cuman aing doang yang tahu tuh di mana. Gua juga Simpan nggak dalam tahu. lemari, posisi si itunya udah berhari-hari, harusnya udah lowbat. Udah habis dong baterainya, itu udah nggak bisa nyala, udah nggak dicas-cas. Udah nggak ada memorinya. Tiba-tiba malam-malam waktu pas kita belum sholat isya, itu udah jam berapa ya, udah jam 1-an gitu, nyala titit. Ih, Tut katanya. dan sering banget. Dan yang paling parah kan aing udah pede dong ya, maksudnya si kotak musik itu positif nih, belum sholat belum sholat nyala Dan maksudnya. iya yang paling anehnya tuh Jadi kayak bahkan sore-sore pun diperingati. kita belum salat asar nih, udah ada asar. Nah, kita tuh masih bercanda-bercanda gitu kan. Nyala. Tutut, kita ya mungkin ini positif lah. Heeh. Dia cuma mau ngingetin kita buat jangan lupa sholat. Nah, ada satu waktu aing udah sholat subuh nih, baru abis sholat subuh pulang dari masjid. Mendingan Gua aing jadi pegang tuh kotak musiknya. terus Kotak musiknya dipegang, tiduran, pengen dengerin lagu bari pelan gitu. Tapi belum sempet di play karena masih ngantuk. Dipegang gini. Kan aing yang megang, si kotak musik masih mati. Tiba-tiba titit. terus gimana respon lu? Ulang-ulang aing cu. Aing mencoba tenang, simpan lagi ke lemari, tutup rapat-rapat, pindah kamar. Tapi saat ini gue belum lihat lagi kotak musiknya di mana. Tahu. Udah hilang apa pas waktu lu rombak-rombak rumah lu nggak tahu simpan di Tahu mana? sih, nggak tahu kemana. Kotak musik legend itu. Iya. Kotak musiknya bagus sih. Pengingat waktu sholat. Iya, cuman kayak dia eksis banget sih, dia nunjukin eksistensinya bukan hanya ke satu orang tapi ke kita semua nih yang ada di dalam satu ruangan ini, dia nunjukin eksistensinya. Dia tuh nggak tahu kotak musiknya yang error, nggak tahu emang tempatnya yang bikin kotak musik itu jadi serem. Cuman kalau Pernah nggak sih di rumah lu yang itu kotak musik nyala? Enggak. Tuh. Cuman secara logisnya kan gini, dia udah nggak berhari-hari juga dia udah lama juga, udah ada 1 bulan lebih gitu nggak dicas, itu masih nyala, tuntut masih kayak gitu anjir. Dan tombolnya lo tau nggak, kan kayak dicetar gitu kan, off on off on off. Iya, itu keras. Itu tuh masih keadaan off juga nyala cu. Tutung anjing. Iya, keren banget cuy. Tutut katanya, kayak yang ready siap play kayak gitu. Iya, kayak gitu. Tapi udah tuntut gitu, kelap kelip gitu. Nah kita sendiri yang matiin, soalnya Jangan takut. kalau dia terus nyala ntar keluarnya lagu apaan gitu kan. Gue takutnya tiba-tiba ada suara kayak Iya. panggilan Ultraman gitu kan, nggak tahu cu. Mungkin ya kayak gitu aja dari kita ya. Ya gitu aja. Iya. Yang itu sih yang paling eksis kayak itu, yang kotak musik dia. Yang emang kita ngalamin semua bareng-bareng. bareng-bareng. Yang awal-awal kan kita emang ngalamin masing-masing gitu. Yang terakhir barusan emang kita bener-bener ngalamin semuanya, kita bertiga di sini di tempat yang sama, di waktu yang sama, kita ngalamin bareng-bareng. Nah kalau kalian teman-teman antara
punya cerita yang emang kalian ngalamin bareng-bareng nih, ada saksinya, Mm-mm. boleh komen di bawah. Nah kayak gitu, atau kalian punya pendapat nih, kalian mah itu mah baterainya aja atau si kotak musiknya aja Iya, yang soalnya kita juga mikir kayak gitu awal-awal. mencoba melogiskan gitu, mencoba kayak merealistiskan gitu sesuatu kayak ini nggak mungkin ada ini, tapi lama-lama juga kita kayak kebawa ini sendiri gitu kan, Parno. beda aja, kebawa panas sendiri gitu, yang asalnya udah bodo amat gitu, tapi tetap aja ya itulah mungkin sepenggal cerita dari kita gitu kan yang pernah kita Yang alami. nggak seberapa ini. Cerita horor boy. Kalau menurut kalian menarik, kalian boleh like, Komen. Subscribe.